Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Elia Herianti Agustin. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan membahas tentang konsep motivasi dan penerapan motivasi. Ada yang tahu nggak apa itu motivasi? Motivasi yaitu sebagai proses yang menjelaskan mengenai kekuatan arah dan kekuatan seseorang dalam upaya untuk mencapai tujuan. Teori-teori awal mengenai motivasi. Yang pertama, teori hierarki. Menurut Maslow membuat hipotesis bahwa di dalam setiap manusia terdapat hierarki 5 kebutuhan, yaitu fisiologis, meliputi kelaparan, kehausan, tempat perlindungan, dan kebutuhan fisik lainnya. Rasa aman meliputi perlindungan dari bahaya fisik dan emosional. Sosial meliputi kasih sayang, rasa memiliki, penerimaan, dan persahabatan. Penghargaan meliputi rasa harga diri, kemandirian, pencapaian, status, pengakuan, dan perhatian. Aktualisasi diri meliputi pertumbuhan dan pemenuhan diri. Yang kedua, teori X dan teori Y. Di bawah teori X, para manajer meyakini bahwa para pekerja pada dasarnya tidak menyukai bekerja, sehingga harus diarahkan atau bahkan dipaksa untuk melakukan pekerjaannya. Sedangkan teori Y, para manajer beranggapan bahwa para pekerja memandang pekerjaannya sebagai suatu hal yang alamiah, seperti beristirahat atau bermain. Yang ketiga, teori dua faktor atau dinamakan teori motivasi murni, yaitu menunjukkan bahwa lawan dari kepuasan adalah bukan ketidakpuasan, sebagaimana yang diyakini sejak dahulu. Yang keempat, teori kebutuhan McClelland. Teori ini dikembangkan oleh David dan rekan-rekannya. Dia melihat pada 3 kebutuhan, yaitu kebutuhan akan pencapaian, kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan akan afiliasi. Teori-teori kontemporer mengenai motivasi. Yang pertama, teori penentuan nasib sendiri. Teori ini berpendapat bahwa orang-orang lebih suka jika merasakan memiliki kontrol atas tindakan mereka. Yang kedua, teori penetapan tujuan. Edwin Locke mengusulkan bahwa niat untuk bekerja mengarah pada tujuan adalah sumber utama dari motivasi kerja, yaitu tujuan akan memberitahukan kepada pekerja apa yang harus dilakukan dan seberapa banyak usaha yang diperlukan. Yang ketiga, teori afikasi diri. Teori ini dikenal sebagai teori kognitif sosial atau teori pembelajaran sosial, yaitu mengacu pada keyakinan individu bahwa dia mampu untuk melaksanakan. Para peneliti mengembangkan teori afikasi diri dengan 4 cara: kemahiran dalam melaksanakan, pemodelan yang dilakukan, bujukan secara lisan, stimulasi. Yang keempat, teori penguatan. Teori ini melihat perilaku sebagai yang disebabkan oleh lingkungan. Yang kelima, teori keadilan atau keadilan organisasi. Teori keadilan yaitu para pekerja membandingkan apa yang mereka peroleh dari pekerjaan mereka, misalnya gaji, promosi, pengakuan. Yang keenam, teori ekspektansi, yaitu menyatakan bahwa kekuatan kecenderungan kita untuk bertindak dengan cara tertentu bergantung pada kekuatan ekspektansi kita mengenai hasil yang diberikan dan ketertarikannya. Teori ini memusatkan perhatian pada 3 hubungan, yaitu hubungan upaya kinerja, hubungan kinerja imbalan, hubungan imbalan tujuan pribadi. Motivasi dari konsep menjadi penerapan terbagi menjadi 5. Yang pertama, motivasi dengan desain pekerjaan. Yang pertama, model karakteristik pekerjaan dapat menggambarkan suatu pekerjaan dalam bentuk 5 dimensi utama pekerjaan: keahlian yang bervariasi, identitas tugas, signifikansi tugas, kemandirian, umpan balik. Yang kedua, desain pekerjaan relasional, yaitu salah satu cara untuk membuat pekerjaan menjadi lebih prososial. Dalam motivasi adalah menghubungkan dengan lebih baik para pekerja dengan para penerima manfaat. Yang ketiga, alternatif pengaturan kerja, yaitu flex time atau jam kerja yang fleksibel, pembagian kerja, dan bekerja jarak jauh. Yang keempat, konteks sosial dan fisik dari kerja, bahwa aspek sosial dan konteks kerja sama pentingnya dengan fitur desain pekerjaan lainnya. Yang kedua, keterlibatan pekerja. Contoh program keterlibatan pekerja yaitu manajemen partisipatif adalah pengambilan keputusan bersama yang mana para bawahan berbagi derajat kekuasaan pengambilan keputusan dengan para atasan mereka langsung. Selanjutnya, partisipasi
partisipasi representatif, yaitu untuk mendistribusikan kembali kekuasaan di dalam organisasi, menempatkan tenaga kerja dalam suatu pijakan yang sama dengan kepentingan manajemen dan para pemegang saham. Yang ketiga, menggunakan imbalan untuk memotivasi para pekerja, terbagi menjadi 9. Yang pertama, menciptakan suatu struktur gaji dengan strategi Kocko. Yang kedua, memberikan imbalan kepada para pekerja melalui program pembayaran gaji yang variabel. Yang ketiga, pembayaran gaji berdasarkan hasil kerja. Yang keempat, pembayaran gaji berdasarkan prestasi. Yang kelima, pembayaran gaji berdasarkan keahlian. Yang keenam, rencana pembagian laba. Yang ketujuh, pembagian keuntungan. Yang kedelapan, rencana kepemilikan saham pekerja. Yang kesembilan, evaluasi variabel gaji. Yang keempat, manfaat yang fleksibel, mengembangkan suatu paket manfaat, yaitu mengindividualisasikan imbalan dengan memungkinkan setiap pekerja untuk memilih paket kompensasi yang sangat memuaskan kebutuhan dan situasi mereka saat ini. Yang kelima, imbalan intrinsik, program penghargaan pekerja, yaitu berkisar dari ucapan terima kasih yang dilakukan dengan spontan dan secara pribadi hingga program formal yang dipublikasikan secara luas. Jadi, itulah pembahasan yang telah saya sampaikan mengenai konsep motivasi dan penerapan motivasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.